Di week 6 sesi 2 kita akan membahas mengenai kapasitor secara lebih dalam. Oke, kita mulai dengan pengertian kapasitansi ya. Misalkan begini teman-teman, kita seandainya punya dua konduktor ya. Konduktor ini berada dalam suatu bahan dielektrik yang homogen. Jadi ini adalah M1 konduktor yang pertama, M2 adalah konduktor yang kedua gitu ya. Ini berada dalam suatu bahan dielektrik homogen ya. Ini simbolnya adalah epsilon ya, yang menyatakan bahan dielektrik tersebut. Nah, kemudian konduktor M2 itu memiliki total muatan positif, kita sebut namanya Q di sini ya. Kemudian M1 memiliki muatan negatif dengan totalnya kita sebut namanya min Q ya. Ini min Q ya totalnya, yang ini adalah plus Q. Nah, kemudian tidak ada muatan lain ya, sehingga kalau misalnya kita jumlahkan muatan negatif plus muatan negatif, maka nilainya adalah sama dengan 0. Nah, muatan ini berada di permukaan ya, permukaan dari si konduktor ini. Makanya ada yang kita sebut sebagai kerapatan permukaan, kerapatan muatan pada permukaan. Kemudian medan listriknya itu akan tegak lurus ya terhadap bidang, sehingga kita sebut sebagai normal to the conductor surface, atau medan listriknya itu normal pada permukaan konduktor. Kemudian masing-masing permukaan konduktor itu memiliki ekuipotensial. Jadi artinya potensial di permukaan konduktor ini nilainya sama ya. Kita sebut sebagai ekuipotensial. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa ada electric flux ya, atau flux listrik yang mengarah dari M2 ke M1 ya. Ada electric flux yang arahnya ke sini gitu ya. Nah, seperti gambar seperti ini, sehingga M2 ini memiliki potensial yang lebih tinggi ya daripada M1. Sehingga kalau misalkan kita ingin membawa muatan positif dari M1 ke M2, berarti kan kita harus melawan medan ya. Atau melawan electric flux di sini. Sehingga harus ada usaha ya, usaha harus dikerjakan untuk membawa muatan positif dari M1 ke M2. Nah, misalkan kita di sini ambil tanda V0 sebagai beda potensial antara M1 dan M2 ya. Di sini ada beda potensial, kita sebut namanya V0. Nah, sekarang kita bisa mendefinisikan kapasitansi teman-teman. Kapasitansi dari dua sistem konduktor ya, sebagai perbandingan antara besar dari total muatan pada masing-masing konduktor terhadap besar dari beda potensial antara kedua konduktor ya. Jadi kapasitansi C sama dengan Q per V0 ya. Q adalah besar dari muatan pada masing-masing konduktor ya, karena ini muatannya sama, jadi kita bilang namanya Q aja, kemudian dibagi dengan beda potensial antara kedua lempeng tersebut atau kedua konduktor. Nah, kalau misalkan kita nyatakan dalam bentuk integral ya, Q itu kan sama dengan integral epsilon E dot ds ya. Ini vektor, ini juga vektor. Sementara potensial itu adalah minus E dot dl gitu ya. Artinya ini usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari M1 ke M2. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya bahwa kapasitansi itu tidak bergantung pada potensial dan total muatan untuk rasionya yang konstan gitu ya. Nah, jika kerapatan muatan itu ditingkatkan dengan suatu faktor, maka di sini hukum Gauss mengidentifikasikan bahwa kerapatan flux listrik atau electric field intensity juga meningkat ya dengan faktor yang sama.
Nah, ini sebagai pengaruh dari beda potensial. Nah, kapasitansi itu merupakan fungsi dari dimensi fisikal ya, jadi bentuk dari sistem tersebut. Misalkan di sini kita ambil sistemnya adalah konduktor, bisa DS atau DL, dan permitivitas dari bahan dielektrik tersebut ya, atau si epsilonnya. Kemudian kapasitansi itu diukur ya, atau diberikan satuan namanya farad ya. 1 farad itu sama dengan 1 coulomb per volt. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan definisi dari kapasitansi pada dua konduktor ya. Dua sistem konduktor sederhana, di mana konduktornya identik ya. Bagian atas sama bagian bawah identik. Kemudian dia itu adalah bidang paralel ya. Jadi dia sama dan panjangnya tak hingga, dan dipisahkan oleh suatu jarak D ya. Jadi ini jaraknya sama dengan D. Nah, ini adalah si permukaan konduktor yang bagian atas, ini yang bagian bawah. Nah, karena total muatannya sama ya, maka di sini kerapatannya kita sebut namanya plus rho S, yang ini adalah minus rho S. Sehingga di sini medan listriknya bisa dihitung ya sebesar rho S per epsilon 0 kalikan dengan AZ ya. Ini arah Z itu arahnya ke atas ini ya. Nah, arah Z. Kemudian electric flux density-nya ya ini rho S kali dengan AZ topi ya. Nah, muatan yang berada di bagian bawah itu adalah muatan positif, sehingga electric flux density-nya itu arahnya ke atas ya. Ke atas, medannya arahnya ke atas. Nah, medan electric flux density-nya dN-nya itu sama dengan dz jadinya ya. Dan ini sama dengan plus rho S. Oke ya. Nah, kemudian muatan yang ada di lempeng bagian atas ini ya, itu adalah muatan negatif, sehingga electric flux density-nya sama dengan min dz ya, atau sama dengan min rho S. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa beda potensial antara bagian bawah dengan bagian atas itu ya kita sebut namanya V0 sama dengan minus integral bidang dari DL ya. Ini bidang dari bawah ke atas, jadi kita integrasi dari atas ke bawah ya, E.dl. Berarti ini kita tinggal masukkan batas yang bawahnya adalah D, batas atasnya adalah D, batas bawahnya adalah 0, jadi minus integral D sampai 0 rho S per epsilon 0 dz. Ya, kenapa dz? DL kenapa berubah menjadi dz? Ya karena DL ini kan variabel umum ya. Nah, ini kan arahnya adalah z tadi ya, maka kita ubah DL menjadi dz ya. Nah, kita integrasi dz-nya, integral dz sama dengan z ya, masukkan 0 min D, berarti jawabannya adalah min D, min kali min plus ya, makanya jadi D di sini. Nah, kemudian total muatan pada area S ya, di masing-masing permukaan konduktor itu, karena bentuknya linear ya, dimensinya linear, kemudian dipisahkan oleh jarak D ya, dan dimensinya lebih besar ya, jauh lebih besar daripada D, sehingga Q-nya sama dengan rho S dikalikan dengan S ya, luas permukaan. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa kapasitansi ya dari kapasitor tersebut adalah Q per V0, kita masukkan ini adalah ES ya, ini kalau mau ditulis lengkap ya, berarti kan Q-nya adalah rho S kalikan dengan S dibagi dengan ini ya, V0 ya, V0 adalah rho S kali dengan D per epsilon ya, ini berarti coret-coret dapatnya adalah epsilon S per D. Nah, ini adalah kapasitansi untuk kapasitor keping sejajar. Oke, kita coba kerjakan contoh. Di sini misalkan kita diminta untuk menghitung kapasitansi dari kapasitor keping sejajar yang memiliki bahan dielektrik namanya bahannya mika ya, seperti kertas mika ya, dengan permitivitas relatif ya, epsilon R sama dengan 6, kemudian area luasan dari kapasitor tersebut adalah 10 inci ya, 10 inci kuadrat, dan dipisahkan oleh jarak 0,01 inci. Oke.
Nah, ini kita ubah dulu ya ke dalam meter. Jadi 10 inci kuadrat itu sama dengan ini ya, 6,452 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Kemudian jaraknya tadi adalah ini ya, 0,01 inci, kita ubah ke meter. Ini ya, 2,54 kali 10 pangkat minus 4 meter. Nah, sehingga kapasitansinya adalah, kita tinggal masukkan epsilonnya adalah 6. Kalikan dengan surface ya, permukaannya. Dibagi dengan D-nya ya. Nah, ini kan, sebentar teman-teman. Oke, ini D-nya tadi segini ya. Ini D-nya segini. Ya. Oke, maka ini S-nya ya, epsilonnya kita kalikan. Ini kan epsilon ya, epsilon sama dengan epsilon R dikalikan dengan suatu nilai ya, 8,854 kali 10 pangkat min 12. Nah, kira-kira ini apa teman-teman? Coba lihat di video yang sebelumnya ya. Sehingga di sini kita dapatkan kapasitansi kapasitornya adalah 1,349 nanofarad. Oke, kemudian kita bicara mengenai berapa sih energi total yang disimpan dalam suatu kapasitor. Nah, energi dalam suatu kapasitor tuh bisa dihitung menggunakan ini ya, setengah integral volume dari epsilon E kuadrat kali dengan dV. Nah, kita masukkan nilai dari E-nya, rho S per epsilon 0. Maka ini kita integrasikan, didapatkan bahwa energi yang tersimpan itu sebesar ini ya, setengah C V0 kuadrat. Kita ganti ya, ini C-nya, ini V-nya. Ya, ini adalah energi yang tersimpan. Oke teman-teman, setengah CV kuadrat intinya ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan, ini saya coret-coret ya. Kalau misalkan kita mau buat dalam bentuk Q, boleh-boleh aja. Jadi energi yang tersimpan itu sama dengan setengah CV0 kuadrat atau bisa juga sama dengan setengah Q kuadrat per C. Ya, tergantung kebutuhan lah. Ya, sekarang kita akan menghitung kapasitansi dari beberapa contoh ya. Misalkan begini, misalkan kita memiliki suatu kabel koaksial ya, atau kapasitor koaksial dengan radius dalam A, kemudian radius luarnya B, panjangnya L. Oke, ini ada nggak gambarnya? Oke, gambarnya nggak ada. Jadi gini bentuknya teman-teman ya. Kita punya kapasitor koaksial atau kabel koaksial. Kabel koaksial itu silinder yang memiliki pusatnya sama, ya, tersusun dari dua silinder ya. Ini adalah pusatnya gitu kan. Nah, ini yang bagian dalam ini radiusnya namanya A gitu ya. Kemudian yang bagian luar ini radiusnya namanya B gitu. Terus diketahui panjangnya ini adalah L gitu ya. Nah, misalkan segini panjangnya. Nah, maka kapasitansinya ya bisa dihitung Q per V ya. V-nya adalah beda potensial antara titik A dengan titik B ya, VAB. Nah, ini dapatnya adalah 2V epsilon L per ln B per A. Nah, teman-teman silakan dihitung ya untuk mendapatkan ini. Jadi kita cari dulu VAB, kemudian cari juga Q-nya gitu kan ya. Nah, di sini sebenarnya ada nih. Nah, silakan dicari tahu ya bagaimana menghitung potensial untuk titik AB ya pada kasus seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan lagi, misalkan ada kapasitor berbentuk bola ya, yang tersusun dari kulit bola konsentris ya. Jadi ini ada bola ya, ini misalkan gambar 2 dimensinya. Nah gitu ya, ini padahal bola ya, ini adalah jari-jari A, kemudian ini adalah jari-jari B. B lebih besar pada A. Nah, potensial antara titik A dengan titik B itu bisa dihitung dengan menggunakan seperti ini teman-teman. Coba dicari juga ya, ini dapatnya dari mana, sehingga kapasitansinya itu 4V epsilon per 1 per A min 1 per B. Tinggal dimasukkan aja angkanya. Nah, sekarang misalkan kita di sini memiliki suatu permukaan kulit ya, bola yang apa namanya, dia tak hingga ya, jari-jarinya tak hingga, kemudian kita mendapatkan kapasitansi dari suatu bola konduktor ya, yaitu C sama dengan 4V epsilon kali A. Jadi pada yang slide sebelumnya itu B-nya kita buat jadi tak hingga, 1 per tak hingga kan sama dengan 0 ya.
Nah, jadi kalau misalkan ada suatu bola ya yang memiliki ukuran sebesar kelereng ya dengan diameter 1 cm, maka kira-kira kapasitansinya itu sebesar 0,556 picofarad. Jadi ukuran farad tuh sangat kecil sekali teman-teman. Sangat besar sekali. Nah, kemudian kalau misalkan permukaan ini kita coating atau kita lapisi dengan suatu bahan dielektrik ya, lapisan dielektrik, maka epsilonnya kita ganti menjadi epsilon 1 sehingga kemudian si bahan dielektriknya ini dari A sampai R sama dengan R1 sehingga electric flux density-nya sama dengan Q per 4VR kuadrat dan E-nya atau medan listriknya sama dengan Q per 4V epsilon 1 R kuadrat. Nah, ini untuk posisi di mana R berada di antara A sama R1. Atau medan listriknya adalah sebagai berikut. Nah, sedangkan beda potensialnya itu, ini kan tadi kita punya bola ya. Nah, kemudian ini jauh di tak hingga gitu ya. Maka ini titik A tadi ya. Maka beda potensial antara A sampai tak hingga itu sama dengan integral dari R1 gitu ya. Ini R1 ya sampai dengan A minus R1 sampai A ya. Q dr per 4V epsilon 1 R kuadrat. Nah, ini silakan dimasukkan. Jawabannya nanti seperti ini teman-teman. Sehingga untuk kasus ini kita dapatkan kapasitansinya nilainya sebagai berikut. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kapasitornya tersusun dari beberapa dielektrik. Nah, misalkan di sini kita lihat ada suatu plat ya, plat paralel dengan luas area S, kemudian jaraknya D, kemudian D-nya itu jauh lebih kecil daripada S ya. Nah, di sini kemudian kapasitansinya itu misalkan yang bagian pertama namanya epsilon 1 ya. Ya, kemudian kapasitansinya maka epsilon 1 S per D. Nah, sekarang kalau misalkan bagian ini kita ganti ya dielektriknya dengan permittivitas yang lain, misalkan epsilon 2 ya, maka kita bisa mendapatkan seperti gini ya bentuknya teman-teman. Nah, misalkan asumsikan bahwa muatan Q pada satu plat ya, maka kerapatan muatannya adalah Q per S ya, muatan dibagi dengan permukaan. Sementara dN1 itu sama dengan dN2 karena D hanyalah normal pada bidang batas. Sehingga di sini kita bisa menghitung E1 dan E2 ya, yaitu Q per epsilon 1S gitu ya. Yang E2 Q per epsilon 2S. Sedangkan potensialnya V1 sama dengan E kali D ya. Nah, di sini kita bisa lihat kapasitansinya adalah ya, kita tambahkan potensial 1 tambah potensial 2. Jadi 1 per ini ya D1 per epsilon 1S plus ini ya D2 per epsilon 2S atau C sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 gitu ya. Oke, cukup menarik. Selanjutnya untuk yang lain teman-teman ini ya konfigurasi yang lain. Nah, silakan teman-teman lanjutkan ya. Ini biar videonya nggak terlalu panjang. Terima kasih.